kas audit mengenai kas ya. Oke, sebelum nanti kelompoknya presentasi, saya mau sampaikan dulu. Ketika kita audit kas dan setara kas, hal penting yang perlu diketahui oleh kita sebagai auditor adalah auditor tidak perlu menguji transaksi yang ada di kas atau di bank. Jadi tidak ada tuh pengujian kas dan bank. Kenapa? Karena pengujian terkait dengan penerimaan atau pengeluaran uang sudah dilakukan ketika kita mengaudit siklus yang lain. Jadi kalau kita mengaudit siklus pendapatan dan penerimaan kas, praktis kita juga menguji penerimaan kasnya. Ketika kita mengaudit siklus pembelian dan pengeluaran kas, praktis kita juga sudah menguji untuk pengeluaran kasnya, sehingga tidak ada gitu ya. Nah, prosedur pokok yang dilakukan oleh auditor untuk kas dan setara kas adalah ketika kita berbicara bank gitu ya, bank ataupun deposito, itu adalah kita mengkonfirmasi kepada banknya, ya, mengkonfirmasi. Nah, yang konfirmasi ini yang melakukan adalah manajemen ya. Jadi konfirmasi dilakukan oleh manajemen, jawabannya kepada auditor. Jadi konfirmasi itu yang tanda tangan bukan auditor. Nah, kemudian ketika kita konfirmasi, setelah terima jawaban tentu kita bikin kertas kerja konfirmasi kontrol gitu ya, seperti biasa, seperti piutang, seperti utang, gitu kan. Dan yang perlu dicek juga ketika kita ngaudit kas setara kas adalah apakah pengelompokan ke dalam setara kas itu tepat atau belum. Ya, jadi satu rekening, katakan giro atau deposito itu bisa dimasukkan sebagai setara kas ketika dia memang jatuh temponya kurang dari 3 bulan dan tidak ada pembatasan. Nah, ini juga perlu dicermati oleh auditor, jangan sampai nanti perusahaan mengakui kas dan setara kas padahal itu sifatnya deposito yang jangka panjang gitu ya, setahun atau yang automatic rollover gitu ya. Atau misalnya yang dipakai buat jaminan pinjaman. Nah, kenapa harus concern? Karena biasanya perusahaan itu kan ingin kelihatan kasnya bagus gitu ya, banyak dan sebagainya. Tuh. Kemudian kalau misalnya perusahaan punya saldo kas, uang tunai, nah perlu dipertimbangkan apakah melakukan stok cash opnam atau tidak. Nah, ketika perusahaan sudah melakukan cash opnam, mungkin auditor tidak perlu lagi melakukan cash opnam ya, karena kita bisa pakai berita acara cash opnam yang dibuat oleh perusahaan. Kenapa? Karena biasanya zaman sekarang saldo uang tunai itu kan sangat sedikit ya, nggak kayak zaman dulu gitu kan, sangat sedikit, sehingga risikonya meskipun kas itu termasuk yang berisiko tinggi, tapi mestinya kalaupun salah juga nggak salah-salah banget. Nah, yang penting dilakukan ketika kita ngaudit secara kas adalah cut off ya. Jadi nanti ketika kita melakukan cut off untuk pengujian penjualan pembelian, kita juga pastikan uji cut off di kasnya. Ini tujuannya buat menghindari adanya kecurangan atau mendeteksi kalau misalnya ada kemungkinan kecurangan dari perusahaan ya, orang-orang di perusahaan. Misalnya ada penerimaan yang udah masuk tapi nggak dilaporkan, ataupun pengeluaran yang seolah-olah sudah keluar padahal dia belum keluar. Itu kira-kira beberapa poin yang penting nanti ketika kita ngaudit kas dan setara kas ya. Mungkin kalau ujian nggak akan ditanya seperti itu ya, paling ujian akan banyak kasusnya gitu. Nggak tahu apakah akan ada kasus mengenai kas atau tidak gitu kan. Kira-kira itu, silakan kelompoknya untuk diskusi atau ada yang mau ditanyakan dulu. Oke, kalau nggak ada silakan dimulai diskusinya. Baik, izin share screen ya, Pak. Silakan. Apa udah terlihat, teman-teman? Sudah, Yusrin.
Baik, izin memulai presentasinya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman dan Bapak. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami terkait audit atas kas. Adapun anggota kelompok kami itu terdiri atas Ali Firza Raihan, lalu Desti Apriliani, Miftahul Azma, Nurunisa Izati, dan Yusril Adi Nugroho. Nah, seperti yang sudah tadi sedikit Bapak bahas di awal bahwa kas ini merupakan akun yang ada di semua transaksi, yaitu pembelian, kemudian atau akuisisi, kemudian pengeluaran seperti pembayaran gaji, kemudian juga penerimaan seperti hasil penjualan dan lain sebagainya. Nah, untuk audit atas kas ini sendiri itu terdiri atas beberapa schedule, yaitu lead schedule dan juga supporting schedule. Nah, di sini supporting schedule-nya itu terdiri atas schedule rekonsiliasi bank dan juga petty cash. Nah, yang pertama itu akan dijelaskan terkait program audit dulu, yang akan dijelaskan oleh Saudara Alif Firza Raihan. Kepada Alif, disilakan. Baik, sebelumnya Bapak dan teman-teman, apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas? Sudah, Alif. Mantap suaranya. Baik, ya Pak. Jadi di sini saya akan memberikan mengenai program audit yang akan dijalankan oleh Apple Blossom berdasarkan tugas yang kami kerjakan. Nah, jadi itu ada 10 program audit dengan asersinya itu berupa existence and occurrence, completeness, kelengkapan, valuation and allocation, penilaian dan alokasi, rights and obligation, serta presentation and disclosure. Oke, langsung saja program audit yang pertama itu mereview dan mengevaluasi pengendalian internal atas kas. Nah, jadi ini dia memenuhi semua asersi. Jadi harus direview dan dievaluasi pengendalian internal yang terjadi atas kas yang telah baik kas yang masuk, kas yang keluar di perusahaan selama tahun 2003. Nah, yang program audit yang kedua yaitu mencocokkan saldo awal dengan kertas kerja tahun lalu. Nah, ini dia termasuk dalam asersi eksistensi dan occurrence atau keterjadian. Nah, ini juga umum seperti audit di siklus di akun pos-pos akun yang lain, mencocokkan saldo awal dengan kertas kerja tahun lalu. Sehingga proses pencatatan audit juga jadi lebih jelas dan ada kepastian dan keterjadian memang di akun kasnya. Nah, program audit selanjutnya, program audit yang ketiga yaitu melakukan penelusuran terhadap contoh transaksi ke dalam buku kas. Nah, jadi itu kita melakukan tracing, menelusuri terhadap beberapa sampel transaksi yang ada dalam buku kas. Nah, ini untuk menguji asersi completeness atau kelengkapan. Jadi kita bisa melihat bahwa memang transaksi ini memang sudah terjadi, kelengkapannya itu memang benar-benar ada. Selanjutnya program audit yang keempat yaitu melakukan konfirmasi ke semua akun bank dengan menggunakan konfirmasi bank dalam bentuk standar. Nah, ini tadi juga seperti yang sudah dijelaskan oleh Bapak sebelumnya, dengan manajemen Apple Blossom ini melakukan konfirmasi terhadap bank yang di mana tempat menyimpan uang tersebut. Nah, ini juga termasuk untuk menguji asersi, valuasi dan penilaian dan alokasi, serta juga untuk menguji asersi rights and obligation. Jadi kita untuk menguji apakah memang benar-benar Apple Blossom ini memang benar-benar mempunyai hak atau memang benar-benar menyimpan uangnya itu di bank yang dicatat dalam catatan akuntansi milik mereka. Nah, selanjutnya program audit yang kelima yaitu meminta cut off laporan bank dengan rentang waktu itu sekitar 2 minggu setelah akhir tahun fiskal. Nah, ini juga termasuk untuk menguji asersi. Valuator itu ingin menguji apakah memang
si Apple Blossom ini benar-benar transaksi atau nilai uang kas yang di pencatatan akuntansi itu apakah memang benar-benar sesuai, menyesuaikan dengan catatan yang dimiliki oleh konfirmasi dari si banknya. Nah, selanjutnya program audit yang ke-6 yaitu meminta pihak manajemen untuk menyiapkan rekonsiliasi akhir tahun semua akun bank. Nah, selanjutnya dari hasil rekonsiliasi tersebut diselidiki semua item-item yang tercantum dan lakukan penelusuran ke akun yang sesuai. Sebagaimana yang kita tahu dan juga telah dipelajarin di pengantar akuntansi kan, kalau mengenai kas di bank ini kan kita umumnya itu melakukan rekonsiliasi di tiap akhir tahun periode pencatatan. Hal ini dilakukan untuk bukan mengantisipasi sih, lebih tepatnya untuk lebih memeriksa apakah ada seperti deposit in transit ataukah, karena kan umumnya itu kan kalau pencatatan atau transaksi di akhir tahun itu kan lebih sering jadinya itu ada kas yang masih in transit atau ada kas yang belum sampai di bank namun telah dicatat. Nah, jadi itu diperlukan rekonsiliasi. Ini juga termasuk untuk menguji asersi rights and obligation. Jadi memang kita itu untuk menguji apakah memang si Apple Blossom ini telah mencatatnya, telah memang memiliki hak untuk terhadap kasnya. Selanjutnya, melakukan pengujian terhadap transaksi, mereview buku kas, catatan kaki, dan telusuri semua akun ke pos yang sesuai. Nah, jadi itu di program audit yang ke-7 ini untuk menguji asersi completeness, kelengkapan, dan asersi presentation and disclosure. Nah, jadi itu baik pengujian terhadap transaksi, review terhadap catatan buku kasnya itu, catatan kaki, ini benar-benar termasuk yang sangat penting. Karena kan ini kan termasuk catatan yang ada umumnya itu ada di catatan atas laporan keuangan dan juga di laporan keuangan milik perusahaan. Jadi benar-benar harus telah disajikan dan diberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Selanjutnya program audit yang ke-8 yaitu menghitung semua kas yang ada di tangan atau cash in hand dan lakukan penelusuran ke akun yang sesuai. Penghitungan kas harus terkoordinasi dengan cara menginspeksi semua unsur yang saling berhubungan. Nah, di program audit yang ke-8 ini kita akan menguji asersi untuk asersi completeness, kelengkapan, dan juga rights and obligation. Nah, selanjutnya di program audit yang ke-9, kita tuh akan mereview transaksi pengisian kembali kas kecil atau petty cash. Bagaimana yang kita tahu, petty cash itu pengisian kas kecil yang dilakukan secara rutin. Nah, kemudian setelah direview transaksi petty cash-nya, kemudian hasil reviewnya ini dikoordinasikan dengan penghitungan kas di tangan atau cash in hand. Jadi kita menyesuaikan apakah hasil review itu terdapat perbedaan atau tidak. Nah, program audit yang ke-9 ini digunakan untuk menguji asersi, presentation, and disclosure. Jadi memang pencatatannya itu disajikan telah sesuai. Nah, program audit yang terakhir yaitu program audit ke-10 adalah mereview semua pengeluaran kas akhir tahun dan mengkoordinasikannya dengan program audit tahun berikutnya. Nah, di program audit yang ini untuk menguji semua asersi yang ada. Nah, jadi itu ini sebenarnya mungkin kami ada salah mengerjakan, makanya ini udah seperti yang sudah dijelaskan oleh Bapaknya tadi, ini tuh baik siklus pengeluaran, siklus pemasukan kas itu sebenarnya juga telah dilakukan di audit atas assignment yang lain. Jadi sebenarnya ini memang udah termasuk yang telah dilakukan program auditnya. Dan ini digunakan untuk menguji semua asersi. Baik, untuk penjelasan program audit telah selesai dari saya, dan selanjutnya untuk supporting schedule akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Alif. Selanjutnya adalah supporting schedule A5, yaitu schedule of interbank transfer. Schedule ini tuh memperlihatkan transfer antar bank. Nah,
di Apple Blossom sendiri itu menggunakan 2 akun bank. Yang pertama yaitu Big City National Bank, dan yang kedua adalah Second National Bank. Nah, untuk disbursing banknya itu bisa dilihat di Cash Disbursement Journal. Pada cek number 1451, 1452 itu ada keterangan Second National Bank, yaitu transfer antar banknya sendiri. Nah, kenapa yang 1453 ini nggak dimasukkan? Karena itu tadi, cut off, yaitu tidak memasukkan pada tanggal 2 Januari 2004 ya. Jadi batasnya cuma 31 Desember 2003. Nah, kemudian ada keterangan di sini bahwa untuk melihat angkanya itu melihat di cash receipt journal di sebelahnya. Nah, pada cash receipt journal tersebut ada keterangan bahwa cash debit pada Second National Bank itu 10.000 dan 26.000 ini ya. Nah, pada Second National Bank sendiri ini juga ada deposit sebesar 10.000 dan 26.000, sedangkan di Big City National terdapat 10.000 dan 26.000 pada tanggal 5 Januari 2004 dan 6 Januari 2004, sedangkan di Second National Bank-nya itu pada tanggal 2 Januari 2004. Nah, tinggal kita masukkan di sininya. Disbursing banknya itu Big City National Bank dengan cek nomor 1451 dengan nilai sebesar 10.000. Data yang ada di buku Apple Blossom itu pada tanggal 30 Desember 2003, sedangkan data per banknya Big City National Bank itu 6 Januari 2004. Sedangkan diterima oleh Second National Bank pada tanggal 2 Januari 2004. Sedangkan yang kedua untuk cek nomor 1452 dengan nilai sebesar 26.000, data per book Apple Blossom 31 Desember 2003, sedangkan data per bank di Big City National Bank itu tanggal 5 Januari. Nah, sedangkan diterima oleh Second National Bank itu pada tanggal 2 Januari 2004. Baik, yang selanjutnya akan dilanjutkan untuk schedule A1 tentang rekonsiliasi bank. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan terkait schedule A1, di mana schedule A1 ini adalah schedule untuk rekonsiliasi bank untuk Bank Big City National Bank. Nah, pada schedule ini kita akan membandingkan antara atau mereview rekonsiliasi yang sudah dibuat oleh klien dengan yang sebenarnya yang seharusnya ada gitu. Nah, rekonsiliasi bank ini sudah tentu kita pahami bersama bahwa ini akan mencocokkan pencatatan atau saldo kas di nasabah dalam hal ini Apple Blossom dan juga dengan saldo kas di banknya. Nah, kenapa dilakukan penyesuaian ini? Karena itu ada beberapa sebab kan. Biasanya itu karena ada error atau kesalahan pencatatan atau karena adanya time lag atau perbedaan informasi terkait transaksi antara si nasabah dengan bank sehingga mereka berbeda waktu pencatatannya. Nah, kita lihat di sini yang pertama itu ada balance per bank statement-nya adalah sebesar 816.660. Nah, saldo ini itu dapat kita lihat pada hasil konfirmasi kepada Big City National Bank sebagaimana ada di schedule A2. Di situ dapat dilihat, boleh digeser ke kanan Yusril atau di zoom. Nah, di situ tampak saldonya adalah sebesar 816.660. Nah, ini juga dapat kita lihat pada statement dari
banknya ini Big City National Bank itu boleh ke bawah dikit, Yusril. Nah, di sini ada di cut off dan clearing bank statement itu pada tanggal boleh di zoom, Yusril, biar kelihatan. Ke bawah, ke kanan. Nah, ke kanan lagi. Nah, di situ tampak pada tanggal 31 Desember 2003, balance-nya itu adalah sebesar 816.660. Sehingga rekonsiliasi yang sudah dibuat oleh klien ini sudah sesuai dengan saldo di hasil konfirmasi maupun di bank statement-nya. Boleh balik lagi ke schedule A1, Yusril. Nah, di sini kan kalau kita merekonsiliasi bank itu kita akan menyesuaikan apa yang menjadi penambah dan apa yang menjadi pengurang dari saldo kas banknya itu. Yang pertama ini kita lihat dulu komponen yang menjadi penambah. Nah, komponen yang menjadi penambah di sini itu ada dua, yaitu deposit in transit dan undeposit cash receipt. Deposit in transit ini tentu teman-teman juga masih ingat bahwa ini merupakan cash yang sudah didepositkan oleh nasabah, namun itu di bank belum tercatat karena beberapa penyebab, misalnya karena misalnya si nasabah ini sudah mendepositkan, namun jam kerjanya si bank ini sudah berakhir gitu, banknya sudah tutup, makanya di bank itu belum tercatat. Nah, di sini si Apple Blossom itu mendepositkan pada tanggal 29 Desember 2003 senilai 45.987. Nilai ini dapat kita lihat pada cash receipt journal-nya. Nah, ini di cash receipt journal itu ada various AR list tertanggal 29 Desember 2003 senilai 45.987. Nah, kalau kita lihat di sini kan dia various AR, bisa kita simpulkan bahwa ini tuh sebenarnya piutang yang dimiliki si Apple Blossom yang sudah dilunasi oleh pihak ketiga kan. Selanjutnya bisa geser lagi, Yusril. Nah, selanjutnya ini ada undeposit cash receipt. Di sini tertanggalnya 31 Desember senilai 12.594. Nah, ini boleh geser dulu Yusril ke kanan lagi. Nah, undeposit cash receipt ini dapat kita pahami bersama bahwa ini merupakan cash yang sudah diterima oleh si klien, misalnya berasal dari piutang yang dimiliki oleh klien, tapi dia itu belum ditransfer atau belum didepositkan ke bank, sehingga di bank itu dia belum tercatat gitu. Nah, di sini dapat kita lihat pada schedule A6 yang merupakan schedule undeposit cash receipt itu sendiri. Di sini ada pembayaran dari beberapa payer, yaitu capital orders, Genesis Department, kemudian Body Bar, Lone Star, lalu ada William Fragrance, dan juga National Gas. Nilainya adalah 12.594. Nah, di cash receipt journal itu dapat kita lihat juga di sini ada various AR list. Nah, ini sama seperti yang tadi ya, yang senilai 45.987, dia merupakan pelunasan juga atas account receivable. Namun, bedanya sama deposit in transit, ini tuh dia sudah, kalau yang undeposit ini belum dia transfer ke bank, kalau yang deposit in transit tadi sudah dia transfer ke bank. Nah, untuk gimana kita tahu dia belum dicatat sebenarnya, bisa geser ke bawah Yusril. Nah, pada cut off dan clearing bank statement-nya itu yang 45.987 baru dicatat di bank itu pada tanggal 2 Januari 2004. Berarti untuk saldo yang 866.000 tadi itu belum termasuk undeposit cash receipt ini. Boleh geser lagi Yusril ke schedule-nya. Sehingga kita di sini juga menambahkan undeposit cash receipt. Maka dari itu, untuk penambahnya ini totalnya ada 58.581. Yang selanjutnya kita lihat komponen
yang menjadi pengurang, yaitu cek outstanding. Nah, di sini itu ada beberapa cek yang sudah diterbitkan oleh klien, namun kalau cek outstanding itu dia sudah diterbitkan ceknya, tapi si pihak yang menerima cek ini dia belum melakukan pencairan kan, sehingga di bank itu kasnya belum berkurang. Maka dari itu di sini akan kita kurangi saldo kas di banknya. Nah, di sini ada beberapa PI. Yang pertama itu Alex McBain Hitting yang dengan nomor ceknya itu ada 1443. Kemudian ada Office Decorators 1445, kemudian dan seterusnya. Nah, di sini kita dapat lihat di cash receipt journal, cash disbursing journalnya. Nah, ini dia di bank, dia ini si klien mencatat pada tanggal 24 Desember. Ini sama tadi cek numbernya 1443 dan ini Alex McBain sebesar 650. Di situ tadi juga ada dari Office Decorators dengan cek number 1445 dengan nilai 350. Kemudian tadi ada juga 1446 itu dari Longham Garbage Disposal senilai 135. Dan juga ada ini tertanggal 27 Desember dengan cek number 1449 Debela Hardware dan dengan nilai 821, dan tanggal 30 Desember dengan nilai cek numbernya 1450 yaitu untuk Creditors Quick Print Painters dengan nilai 744. Nah, ini bisa kita lihat juga di daftar cek yang telah dibayarkan. Nah, di sini untuk memastikan kebenarannya ya, atas rekonsiliasi bank tadi, kita bandingkan nih antara cash disbursement journal dengan cek yang telah dibayarkan, atau ini kan yang disiapkan oleh si bank gitu. Di sini bank itu baru melakukan pencairan, atau si pihak tiga itu baru melakukan pencairan, sehingga banknya baru mencatat pada tanggal 2 Januari untuk Alex McBain Hitting senilai 650. Begitu juga untuk si Longhorn ini baru dia catat pada tanggal 2 Januari senilai 135. Untuk Debela Hardware tanggal 2 Januari dengan 821. Kemudian tadi ada juga di Second National Bank itu baru dia catat 5 Januari 2000 senilai 26.000. Kemudian dari Office Decorators itu tertanggal 5 Januari senilai 350. Nah, di situ kan masih ada lagi nih satu lagi itu terkait dengan Quick Print Printers ya, tanggal 7 Januari. Senilai 744. Beberapa daftar cek yang telah dibayarkan tadi maupun ke bank statement-nya. Nah, sehingga yang menjadi pengurang di sini totalnya adalah 28.700. Nah, sehingga book balance atau saldo per kliennya pada tanggal 31 Desember itu senilai 846.541. Ini hasil penjumlahan dan pengurangan saldo yang menjadi penambah dan pengurangnya ya. Nah, ini juga saldo yang sudah di 4846541 ini di balance sheet si Apple Blossom itu juga senilai ini, sudah dicatat senilai ini. Nah, namun tadi kita bisa lihat lagi ke ini daftar cek yang telah dibayarkan. Nah, tadi kan kita itu kan seharusnya mencatat transaksi yang terjadi pada tahun 2003 dan
yang belum dicatat oleh bank gitu kan. Nah, ada satu transaksi yang ternyata itu dia sebenarnya periodenya 2003, tepatnya tanggal 30 Desember. Nah, baru dicatat sama bank itu pada tanggal 7 Januari. Maksudnya 6 Januari gitu ya. Nah, ini merupakan transfer si Big National City Bank ini ke Second National Bank sebesar 10.000. Nah, sebelumnya tadi kan dia di schedule A1, balik lagi Yusril. Nah, di rekonsiliasi yang dicek outstanding ini kan belum ada tuh 10.000-nya. Maka dari itu di sini dilakukan koreksi sebesar 10.000. Sehingga audit balance-nya itu adalah 836.541. Nah, atas koreksi ini kami mengajukan usulan jurnal koreksi AJE1 yaitu miscellaneous income pada cash Big City National Bank. Nah, kenapa dia di debit ke miscellaneous income bukan ke Big City Second National Bank-nya itu sendiri kan? Karena dia tadi merupakan transfer ke Second National Bank sehingga otomatis dia akan menambah saldo kas di Second National Bank dan mengurangi saldo kas di Big City National Bank. Nah, karena di sini dapat kita lihat pada cash receipt journal, boleh geser Yusril. Nah, di sini dapat kita lihat itu pada tanggal 30 Desember, Big City National Bank mentransfer kepada Second National Bank. Sehingga di sini Second National Bank-nya cash-nya didebitkan sebesar 10.000, kemudian di sini ada kreditnya ke other. Nah, other ini dapat kita lihat itu dia ada bintang 1 ya. Dapat kita lihat ada catatan bahwa cash credit itu dia kreditkan ke miscellaneous income gitu. Seharusnya kan tadi dia mengkredit si Big City National Bank bukan ke miscellaneous income. Nah, sehingga berarti dapat kita simpulkan jurnal yang sebelumnya sudah dibuat oleh klien itu adalah Second National Bank pada miscellaneous income kan. Nah, seharusnya itu adalah Second National Bank pada Big City National Bank. Oleh karena itu, kita harus menghapus miscellaneous income-nya dan kita pindahkan ke Big City National Bank. Begitu dari A1, selanjutnya akan dilanjutkan schedule A3. Terima kasih. Selanjutnya yaitu schedule A3. Di schedule A3 ini kita melakukan rekonsiliasi bank khususnya ke Second National Bank. Nah, pada balance per bank statement ini, tolong ke atas Yusril. Nah, kita lihat saldo awalnya di standard form to confirm account balance information with financial institution. Nah, di saldo pada konfirmasi bank ini menunjukkan saldo $2.812 dan sudah sesuai dengan schedule A3. Kemudian, tolong ke bawah Yusril. Nah, iya ini. Pada cut-off bank statement and clearing, di sini juga menunjukkan balance per 31 Desember 2003 sebesar 2.812. Selanjutnya, kembali ke schedule A3. Nah, pada schedule A3 ini kita kan menambahkan apa saja yang belum ditambahkan oleh bank dan apa saja yang cek outstanding-nya yang belum dicatat. Nah, pada deposit in transit ini sebenarnya sudah dijelaskan pada schedule A5 oleh Yusril dan schedule A1 oleh Nisa. Nah, pada deposit in transit ini ditemukan saldo senilai 10.000 dan 26.000 dari transfer Big City National Bank. Kita lihat di contoh, nah ya, ke kanan Yusril, ke kanan bawah, ke bawah lagi. Nah, iya di sini
cash receipt jurnal tadi kan sudah dijelaskan nilai 10.000 dan 26.000 dari Big City National Bank ditransfer ke Second National Bank pada tanggal 30 Desember dan 31 Desember. Nah, kemudian kita pindah lihat lagi di exhibit 1 sampingnya Yusril. Nah, di sini tadi kan nilai 10.000 dan 26.000. Untuk yang pertama, cek number 1452, tanggal cek yaitu 31 Desember, kemudian bank mengkliringkannya tanggal 5 Januari sebesar 26.000. Sehingga pada cek ini tentunya bank belum mencatat ya. Kemudian cek yang kedua yaitu cek nomor 1451 tertanggal 30 Desember dikirimkan bank pada tanggal 6 Januari senilai 10.000. Kembali ke schedule A3 Yusril. Nah, jadi di sini kita sudah menambahkan deposit in transit-nya 30 Desember dan 31 Desember dengan nilai total 36.000. Selanjutnya kita mengecek pada check outstanding di schedule A3 ini belum Yusril. Nah, sebenarnya kan ini sudah disiapkan oleh pihak klien. Nah, kita mencocokkannya pada schedule A3 ini check outstanding-nya kan ada 4 dengan nomor cek 6889, 6893, 6897 dan 6899. Kemudian kita cek kebenarannya di cash disbursement journal. Tolong ke kanan Yusri. Nah, ini sudah sesuai ya. Dicek dari cek yang pertama 6889 oleh PI-nya Bart Kampo dengan nilai 432 dan sekian-sekian ke bawah. Selanjutnya kita cek lagi pada exhibit 2 di bawahnya, Yusril. Nah, ini jadi di exhibit 2 ini disebutkan bahwa cek nomor 6889, 6893, 6897 dan 6899 cek tersebut tertanggal 26 Desember dan dikirimkan bank pada 20 Januari maksud saya untuk pembayaran mengenai payroll atau penggajian. Nah, cash ini dengan jumlah total $1.844 tentunya pada Desember belum dicairkan ya oleh pihak employees-nya sehingga kita perlu mengoreksinya pada schedule A3. Kembali ke schedule A3 Yusril. Nah, jadi pada schedule A3 ini kita mengkurangkannya dengan jumlah check outstanding dengan jumlah total 1.844 dan balance per book-nya ditemukan 36.968 dan sudah sesuai dengan perhitungan oleh pihak klien. Selanjutnya schedule A7 akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan terkait dengan schedule A7. Schedule A7 ini terkait dengan petty cash fund. Seperti yang telah kita ketahui bahwa petty cash fund ini digunakan untuk pengeluaran perusahaan yang bersifat kecil. Nah, nanti ini pengeluarannya ini nanti jenisnya akan ditentukan oleh kebijakan perusahaan itu sendiri. Selanjutnya terkait dengan indeks A7 itu terdapat referensi A7 dari halaman 90 buku Apel Blossom. Nah, itu setelah melakukan dekalkulasi, pengecekan dan dekalkulasi, yang pertama terdiri dari currency, itu mata uang dolarnya senilai 278, dan yang kedua yaitu koin, di mana di negara tersebut mata uang dolar itu dipecah lagi nominalnya. Nah, nanti kita melakukan konversi sehingga total nilai koinsnya itu 18. Mereka tidak ada cek sehingga total cash-nya 296.
Selanjutnya terdapat petty cash voucher senilai 204, sehingga balance per book-nya sebesar 500 sesuai dengan trial balance ke bawah, tolong Sri. Trial balance per 31 Desember 500. Iya, Sri. Ke atas lagi, Sri. Namun auditor menemukan bahwa seharusnya petty cash voucher ini menjadi pengurang saldo petty cash, karena ini kan bersifat pengeluaran ya. Lalu Apel Blossom ini kan menggunakan metode fluktuasi untuk petty cash-nya, di mana semua pengeluaran itu nanti akan dibebankan ke akun petty cash. Tolong ke kanan, Sri. Bisa dilihat dari keterangan ke bawah. Nah, ini PAM also has charge of the petty cash fund. Nanti semua pengeluaran terkait pengeluaran yang kecil-kecil itu nanti dibebankan ke akun petty cash. Selain itu, hasil audit tahun 2002 ke atas. Nah, ini juga terdapat koreksi terkait dengan petty cash voucher senilai 80. Nah, sehingga kami mengusulkan jurnal koreksi ke kiri lagi, Sri, tolong. Kami mengusulkan jurnal koreksi dengan akun miscellaneous expense pada petty cash senilai 204. Selanjutnya selanjutnya lead schedule akan dijelaskan oleh Yusril. Terima kasih. Nah, baik. Untuk yang terakhir, yaitu top schedule dari case tersebut, dari Apel Blossom. Seperti yang kita ketahui bahwa top schedule adalah gabungan atau kesimpulan dari sporting schedule sebelumnya. Nah, yang pertama ada akun cash pada Big City National Bank. Working capital reference-nya itu A1. Untuk saldo per audit tahun 2002 sebesar 513 sekian, sedangkan untuk per book 31 Desember 2003 yaitu sebesar 846.541. Nah, kan tadi udah dijelaskan sama Nisa bahwa ada jurnal koreksi, yaitu dengan mendebit miscellaneous income pada cash di Big City National Bank sebesar 10.000, itu termasuk reklasifikasi ya dari miscellaneous income ke cash di Big City National Bank. Sehingga didapat saldo per audit 31 Desember 2003 sebesar 836.541. Yang kedua ada cash di Second National Bank. Dan referensinya pada schedule A3, seperti yang telah dijelaskan oleh Desdi tadi, bahwa tidak ada jurnal koreksi, sehingga saldo per book dan per auditnya sama, yaitu sebesar 36.968. Untuk akun yang ketiga yaitu petty cash dengan referensinya A7, seperti yang dijelaskan oleh IMIF, bahwa terdapat usulan jurnal koreksi dengan mendebit miscellaneous expense pada petty cash sebesar 204. Itu masuknya ke adjustment bukan reklas, sehingga didapat saldo per audit sebesar 296. Sehingga berdasarkan studi internal kontrol dan hasil audit terkait dengan akun kas, maka menurut auditor yaitu kelompok kami, penyajian akun kas terdapat beberapa kesalahan tetapi tidak material dengan usulan jurnal koreksi sebagai berikut yang telah dijelaskan oleh teman-teman saya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Untuk teman-teman dipersilahkan untuk bertanya. Silakan dibahas.
Permisi izin bertanya. Silakan Delvi. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk presentasinya kelompok 6. Izin bertanya, kan kita kan sebelumnya udah melakukan pengujian, beberapa pengujian kayak seperti beban dibayar di muka, aset tetap, investasi, bahkan yang capital stock. Nah, kenapa pengujian terhadap kas ini dilakukan di terakhir kali? Kenapa? Apakah boleh dilakukan di saat pertengahan audit gitu? Itu saya pertanyaan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Delvi atas pertanyaannya. Kami tampung dulu ya. Kami persilakan teman-teman yang lain jika ada yang ingin bertanya. Izin bertanya. Oh, itu dulu. Bisa dapat. Oke, silakan kepada Michelle. Izin bertanya, terkait prosedur audit atas kas ini, untuk rentang waktu cut-off yang diminta tersebut, apakah umumnya memang sekitaran 2 minggu, atau nanti bisa disesuaikan lagi jika pengendalian internalnya itu lebih buruk gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Michelle atas pertanyaannya. Kami tampung lagi. Untuk teman-teman yang lain, silakan. Izin bertanya, kelompok 6. Ya, silakan ya, Sa. Mohon maaf, sebenarnya aku penasaran kalau misalkan ada kas dalam mata uang asing, itu nanti pengujian sama perhitungannya gimana ya? Nanti bakal pakai kurs mana gitu loh. Itu aja, terima kasih. Baik, terima kasih ya, Sa, atas pertanyaannya. Kami tampung dulu ya. Izin untuk mendiskusikan jawabannya.
izin menjawab pertanyaan dari Delvi. Nah, jadi pertanyaan Delvi adalah apakah harus audit atas gas ini dilakukan di akhir, gitu kan? Nah, menurut kelompok kami, seperti yang dibilang Pak Adi di awal pertemuan tadi kan, semua sebagian besar audit-audit yang telah dilakukan seperti penjualan, pembelian, penerimaan itu kan juga melibatkan kas kan. Nah, jadi menurut kelompok kami kalau audit atas kas ini itu dilakukan di awal, itu kayak kerja 2 kali gitu. Jadi sepertinya lebih baik jika audit atas kas ini dilakukan di akhir agar tidak kerja 2 kali, tidak double gitu. Begitu Delvi. Ya, terima kasih Yusril atas jawabannya. Ya. Baik, saya izin menjawab pertanyaan Yesa. Tadi Yesa menanyakan bagaimana jika ada transaksi terkait dengan foreign exchange gitu ya, atau valuta asing gitu. Nah, kalau misalnya ada transaksi terkait dengan valuta asing itu nanti kita akan melakukan pengecekan gitu, apakah nilai atau angka yang ada di cash itu sudah sesuai belum dengan nilai yang sebenarnya. Nah, nilai yang sebenarnya ini kan kalau berdasarkan apa yang kita sudah pelajari di AKL juga ya, di akuntansi keuangan, itu bahwa kalau kita melakukan penilaian cash pada suatu waktu itu adalah menggunakan kurs tengah BI gitu kan kalau di Indonesia. Nah, kurs tengah BI-nya ini kalau dalam hal ini kan kita melakukan audit per 31 Desember. Nah, berarti nanti kurs tengah BI yang kita gunakan adalah per tanggal 31 Desember 2003 begitu. Apakah sudah menjawab ya, Sa? Sudah, terima kasih Nurul. Baik, terima kasih ya, Sa. Baik, saya selanjutnya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Michelle terkait dengan prosedur audit atas kas untuk rentang waktu cut-off yang diminta tersebut. Apakah umumnya di sekitaran 2 minggu atau nanti disesuaikan lagi dengan pengendalian internal klien yang diaudit berdasarkan menurut kelompok kami umumnya memang 2 minggu atau mendekati tanggal neraca. Karena kita kan uji cut off ya, kan ini lebih rentan dengan transaksi yang dekat dengan tanggal neraca. Nah, nanti kalau misalnya ada internal kontrolnya yang kurang baik, bisa kemungkinan auditor bisa melakukan uji cut off-nya lebih dari 2 minggu, tergantung dengan judgement dari auditor itu sendiri, apakah kiranya ini perlu lebih dari 2 minggu atau tidak. Ini tergantung ke personal judgement-nya auditor. Ya. Oke, saya luruskan ya, Azma. Iya, Pak. Baik, Pak. Kalau cut off 2 minggu, kapan selesainya audit? Ya. Jadi cut off itu tidak lama-lama ya. Maksimum itu umumnya cut off cash itu adalah 3-5 hari. Ya, 3-5 hari. Nah, ketika auditor menentukan itu semua, pastikan didasarkan pada evaluasi atas pengendalian internal. Ya, ketika kita di awal-awal audit, kita sudah mengakses internal control, ya, kita lakukan pemahaman sama pengujian desain sama implementasinya.
kemudian kita melakukan pengujian pengendalian, barulah saat itu kita tentukan prosedur auditnya, apakah apa saja yang mau dilakukan, berapa sampelnya, cut-off-nya berapa lama gitu. Jadi mestinya tidak mungkin tiba-tiba di ujung-ujung pengendaliannya kok jadi lemah gitu. Jadi tadi pertanyaannya siapa tadi? Michelle ya. Itu rasanya tidak mungkin. Kenapa? Ketika klien pengendaliannya lemah, mestinya sudah terdeteksi di awal gitu. Kalau misalnya di awal nggak kedeteksi, berarti auditornya nggak bisa gitu, nggak bisa ngaudit gitu ya. Nah, yang mungkin terjadi adalah waktu assessment di awal pengendaliannya bagus, tapi ternyata masih ada salah, paling itu ya. Kalau misalnya tadi yang dikatakan misalnya rasanya tidak mungkin. Terus terkait dengan kurs yang digunakan, memang ada aturan di sana akuntansi bahwa untuk aset keuangan salah satunya adalah kas atau bank yang dalam mata uang selain mata uang pelaporan. Jadi kalau mata uang pelaporannya dolar berarti rupiah pun mata uang asing gitu ya. Kalau pelaporannya rupiah berarti dolar dan mata uang asing. Maka pada tanggal laporan keuangan harus dikonversi dengan kurs penutup pada tanggal pelaporan. Standar akuntansi tidak menyebutkan kursnya kurs tengah apa gitu, nggak nyebut BI atau bank apa. Cuman disebutkan pakai kurs penutup pada tanggal pelaporan. Nah, yang biasa dilakukan di Indonesia adalah kalau kita bicara kurs penutup adalah kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal laporan, katakan 31 Desember. Namun apabila misalnya perusahaan menggunakan kurs bank lain sebenarnya tidak masalah. Contohnya misalnya gini, bank dia punya rekeningnya di Bank Mandiri gitu misalnya, si perusahaan ini ya. Maka boleh ketika dia mengkonversi saldo mata uang aslinya menggunakan kurs tengah Bank Mandiri pada tanggal 31 Desember. Kenapa? Karena rekening dia di situ semua gitu, sehingga selisih kurs yang mungkin akan diakui atau sebagai keuntungan atau kerugian pasti yang dipakai adalah kurs yang berlaku di Bank Mandiri, di mana dia menyimpan duitnya. Oke? Jadi tidak disebut bank, tapi memang orang lebih aman ketika menggunakan kurs Bank Indonesia. Kenapa? Karena kurs Bank Indonesia itu kan mencerminkan kurs yang diterima oleh semua pihak. Ya. Baik Pak, terima kasih atas koreksinya Pak. Baik teman-teman, karena 3 pertanyaan di sesi pertama sudah terjawab semua, kami silakan teman-teman untuk bertanya. Izin bertanya. Silakan Bima. Izin bertanya, saya Bima Tirta. Jadi begini, kalau misalkan saat dilakukan cash of name, itu terjadi kekurangan cash on hand, dan tidak ada bukti voucher yang belum tercatat. Nah, itu auditor itu harus membuat journal adjustment atas perbedaan hasil tersebut, perbedaan hasil cash of name dengan pencatatan cash on hand, atau apel blossom harus mengganti kekurangan tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih Bima atas pertanyaannya. Kami silakan kepada teman-teman yang lain untuk bertanya. Izin bertanya. Iya, silakan. Kan tadi yang konfirmasi ke tiap bank itu di program audit kan ada konfirmasi ke tiap bank. Nah, sebenarnya prosedur konfirmasi kas tersebut apakah sama dengan konfirmasi piutang yang ada konfirmasi positif sama negatifnya, ataukah berbeda? Terus jika ada bank yang tidak memberikan konfirmasi ke auditi kan sehingga klien kita tidak dapat menyediakan data ke kita. Nah, sebagai auditor untuk memeriksa dan mencocokkan rekonsiliasi bank itu kita bisa menggunakan data apa saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Sylvia atas pertanyaannya. Satu lagi ya teman-teman. Izin bertanya. Ya, silakan Ihsan.
kan saat ini ada petty cash yang menggunakan kartu kredit ya. Nah, itu kira-kira bagaimana apakah ada prosedur audit tambahan atau tidak ya? Terima kasih. Baik, terima kasih Ihsan atas pertanyaannya. Kami izin berdiskusi sebentar ya, teman-teman.
Masih ada pertanyaan lagi? Masih ada, Pak. Ini teman-teman sudah mau menjawab. Oke. Oke, jadi saya di sini akan menjawab pertanyaan dari Saudara Bima. Terkait tadi pertanyaan Bima tuh, apakah saat dilakukan cash of name terjadi kekurangan cash on Suaranya name? jauh banget deh, kedengarannya. Oh, maaf Pak, sebentar Pak. Sebelumnya mohon maaf, sepertinya Alif itu terdapat kendala di itu jaringannya, sehingga saya akan menjawab pertanyaan lainnya dulu. Pertanyaan dari Silvi mengenai konfirmasi audit. Apakah konfirmasi mengenai kas kepada bank sama dengan konfirmasi piutang? Jadi menurut kelompok kami, konfirmasi kas dengan konfirmasi piutang sedikit berbeda. Di mana kalau konfirmasi piutang, klien kan mengirim konfirmasi positif kepada pihak ketiga, dan bisa juga mengirimkan konfirmasi negatif apabila konfirmasi pertama ditolak oleh pihak ketiga tersebut. Nah, pada konfirmasi ke pihak bank, klien langsung melakukan konfirmasi berupa konfirmasi positif, di mana prosedur rekonsiliasi kan juga sudah termasuk prosedur yang umum dilakukan oleh pihak perusahaan dan pihak bank di setiap akhir periode. Jadi dari hasil konfirmasi positif tersebut, maksud saya ke pihak bank, kan nantinya bank akan mengirimkan saldo bank menurut konfirmasi dan cash disbursement dan sejumlah cek-cek dan deposit yang telah diterbitkan. Begitu Silvi. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Berarti kalau yang konfirmasi kas itu sama aja kayak konfirmasi positif gitu ya? Iya, kurang lebih sama. Baik, terima kasih, Des. Bedanya konfirmasi positif sama negatif apa sih? Seingat saya kalau konfirmasi positif menanyakan jumlahnya langsung kepada pihak ketiga, Pak. Kalau konfirmasi negatif, pihak ketiga tersebut menjawab iya atau tidak begitu saja. Tidak harus kan mengisi nominalnya. Kebalik ya? Izin menjawab. Ya, silakan. Ya, Pak.
Seingat saya kalau konfirmasi positif itu kita meminta konfirmasi kepada pihak ketiga itu butuh jawaban gitu. Kalau negatif itu kalau misalnya dia sudah sesuai itu nggak perlu dijawab lagi. Kalau dia tidak sesuai baru dijawab, seperti itu Pak. Iya, yang benar begitu. Baik, terima kasih Bapak. Sebelumnya saya ingin menambahkan sedikit tadi apa yang sudah dijelaskan oleh Desti untuk pertanyaan dari Silvi. Itu kenapa di sini KAS itu lebih condong menggunakan konfirmasi positif ya? Karena kalau KAS ini kita pahami bahwa ini merupakan akun yang lebih rentan gitu terhadap fraud, kecurangan dan lain sebagainya. Jadi ataupun kesalahan-kesalahan lainnya. Jadi lebih pasnya itu menggunakan konfirmasi positif. Jadi kita atau si auditor itu memperoleh langsung informasi berapa gitu saldo kasnya. Kalau negatif itu sepertinya sedikit lebih memadai gitu. Jadi lebih baik menggunakan konfirmasi positif. Gitu kira-kira Silvi. Baik, terima kasih Nurun. Baik, sama-sama. Terima kasih kembali. Selanjutnya, saya akan coba menjawab pertanyaan dari Ihsan terkait dengan penggunaan kartu kredit. Apakah ada prosedur tambahan? Menurut kelompok kami, ya terdapat prosedur audit tambahan. Yang pertama yaitu auditor dapat mengecek kebijakan perusahaan terkait kartu kredit. Apakah ada otorisasi atau tidak, lalu melakukan review terkait limitnya. Lalu yang kedua yaitu terkait dengan penggunaan kartu kredit itu apakah sudah tepat atau apakah nanti ada penggunaan di luar keperluan perusahaan. Nah, yang ketiga yaitu terkait dengan fee kartu kredit itu auditor harus mengecek terkait apakah apabila ada charge apakah sudah dimasukkan dengan benar atau belum. Begitu kurang lebih seperti itu. Ihsan bagaimana? Baik, terima kasih Mif. Terima kasih kelompok 6. Ya, sama-sama Ihsan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan 5 terkait kalau misalnya terjadi ada kekurangan di cash on hand, sementara dalam cash of name, sementara tidak ada bukti voucher yang menunjukkan bahwa ada kas keluar itu yang menyebabkan terjadi kekurangan kas. Nah, kalau dari kelompok kami sudah berdiskusi, ini bisa diartikan kemungkinan besar nih terjadi fraud di Apple Blossom-nya sendiri atau di perusahaannya itu sendiri. Karena tidak ada bukti-bukti yang dapat menunjukkan. Sementara kan kalau cash on hand ini kan memang benar-benar perusahaan yang memegang, tidak ada kas ini tidak disimpan di bank atau di pihak lainnya. Nah, jadi bisa kemungkinan besar asumsinya ini perusahaan ini melakukan fraud. Nah, atas dasar ini nanti dari auditor akan melakukan mengusulkan ya jurnal koreksi. Nah, kalau di akuntansi itu dia tuh nanti ada nama akunnya itu cash over and short. Nah, dia itu akun yang digunakan untuk mencatat kalau misalnya terjadi ada kekurangan kas di mana pencatatan kas yang di pembukuan tidak sesuai dengan cash of name yang telah dilakukan. Nah, jadi itu nanti kalau misalnya ada kekurangan uang kas setelah dilakukan cash of name, sementara di pembukuan berbeda nilainya, nanti akan dilakukan diusulkan jurnal koreksi yang jurnalnya itu cash over and short pada akun cash on hand-nya. Nah, cash over and short ini termasuk dalam jenis akun expense ya. Jadi di debit dia nanti masuknya ke other expense, yang berarti nanti akan mengurangi nilai dari pendapatan. Nih, Halif. Ya, Pak. Kita auditor tidak boleh dengan mudah mengoreksi satu selisih ke other expense atau income. Karena justru dengan begitu kita akan mendorong terjadinya fraud gitu. Artinya auditor nggak boleh begitu. Nah, yang benar adalah